Wastaghfirillah, dan mohonkan ampunan kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ghafurur rahimah. Allah dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika kamu menentukan suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkanlah keagungannya, mintalah ampunan dan kasih sayangnya, karena sesungguhnya ampunan dan kasih sayang sifat-sifat itu adalah sifat-sifat Allah, ya. Bagi orang yang meminta ampun kepada Allah, bertobat dan kembali kepadanya, dialah Allah akan menerima taufik, ya, untuk beramal soleh setelahnya juga diterima di sisi Allah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, wala tujadil, dan jangan kalian mendebat, ya, untuk membela 'anil ladzina, terhadap orang-orang yang yakhtanuna, mereka mengkhianati dengan kemaksiatan, anfusahum, diri mereka sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang khawanan asima, yang sering berkhianat, yang banyak dosa. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimangan dosa, ya. Janganlah kamu membela orang-orang yang berkhianat dan selalu menyembunyikan pengkhianatannya dalam diri mereka, ya. Jadi dalam ayat ini terdapat larangan untuk berdebat membela orang yang bersalah, ya, atau orang yang terkena hukuman, baik hukuman had maupun takzir, ya. Jadi dilarang berdebat, apalagi untuk membela orang yang bersalah. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi, ya. Yastakhfuna, mereka bersembunyi, minan nas, dari manusia. Wala yastakhfuna, dan tidak dapat mereka bersembunyi, minallah, dari Allah, wa huwa ma'ahum, dan dia bersama mereka. Id yubayyitun, ketika mereka merencanakan pada malam hari, ma la yardha minal qaul, apa yang tidak dia Allah ridho, minal qaul, dari perkataan. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan itu sangat meliputi. Jadi Allah meliputi, mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka itu dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ya. Mereka dalam kendali Allah. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan suatu keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Jadi bersembunyi dari manusia bisa, tapi bersembunyi dari Allah tidak bisa. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Di hadapan manusia, mereka dapat menyembunyikan pengkhianatan itu. Tapi di hadapan Allah tidak demikian. Pengkhianatan mereka tak akan luput dari pengetahuan Allah, sebab dia selalu mengawasi. Jadi Allah muhita. Jadi hal ini muncul itu karena kelemahan iman dan kurangnya keyakinan, sehingga rasa takut kepada manusia itu lebih besar daripada rasa takut kepada Allah. Oleh karenanya mereka berusaha mencari cara, baik yang mubah ataupun yang haram, agar tidak terbuka aibnya di tengah-tengah manusia, tertutup supaya nggak kelihatan. Mereka tidak peduli bahwa Allah melihat,
dan menyaksikan mereka, padahal dia bersama Allah. Ya, dia itu bersama mereka dengan ilmunya Allah. Jadi ilmu Allah itu selalu memantau mereka, di mana dia mengetahui seluk-beluk, ya, khususnya ketika mereka merencanakan makar jahat, rencana jahat, melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah, berusaha agar beliau melakukan apa yang mereka rencanakan. Jadi ilmunya Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Ya, namun demikian Allah tidak segera menghukum mereka, bahkan menundanya dan menawarkan tobat juga kepada mereka, serta memperingatkan mereka untuk berhenti dari dosa. Ya. Ha antum haula, beginilah kalian, haula kalian, ya. Jadaltum, kalian mendebat untuk membela anhum, terhadap mereka, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Faman yujadil, dan maka siapa yang mendebat Allah, yujadilullah, anhum, untuk membela mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, amman yakunu, atau siapa yang akan menjadi alaihim wakila, yang akan menjadi pelindung atas mereka siksa Allah. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Kalau di dunia ini kalian dapat membela mereka, ya, sehingga mereka dapat terhindar dari siksa dunia, di akhirat kelak tidak akan ada yang dapat membela mereka di hadapan Allah. Bahkan tidak akan pula ada yang siap, ya, tidak pula akan ada yang siap untuk menjadi pelindung dan penolong mereka. Jadi siapakah yang berani menentang Allah, ya, ketika hujah telah mengenai mereka? Siapakah yang berani menentang Allah? Tuhan yang mengetahui segala rahasia yang tersembunyi. Siapa yang berani menentang Allah? Tuhan yang mengadakan saksi kuat yang tidak mungkin diingkari. Ya, lisan, tangan, kaki, ya, semua jadi saksi. Jadi siapa yang bisa menentang Allah? Wa may ya'mal su'an, dan siapa yang berbuat su'an, kejahatan, merugikan orang lain, au yadzlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, summa, kemudian yastaghfirillah, dia memohon ampunan kepada Allah, yajidillah, dia akan mendapati Allah ghafura, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan ampunan, bisa mendapatkan Allah sebagai pengampun, maha pengampun, maha penyayang. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka lebar. Ya, barang siapa melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan menerima pertobatan itu dan Allah pasti akan mengampuni dosanya. Jadi sebab pengampunan dan kasih sayang itu adalah diantara sifat Allah. Ya, jelas ya. Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan, menghilangkan cacat dan kekurangan yang diakibatkan dari maksiat itu, mengembalikan amal solehnya, memberinya taufik di masa mendatang, dan dosanya tidak dijadikannya sebagai penghalang datangnya taufik Allah. Ya. Wa may yaksib isman, dan barang siapa yang mengerjakan dosa, yaksib isman, fa innama yaksibuhu ala nafsih, sungguh dia telah mengerjakan atas dirinya sendiri. Wa kanallahu aliman hakima, dan dia Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Jadi berbuat dosa itu sama dengan mengerjakan kesulitan untuk dirinya sendiri,
dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa may yaksib khoti'atan, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan, au isman, atau dosa, ya, kalau di Al-Quran itu khoti'atan itu kesalahan, disebut dosa kecil. Au isman, isman itu dosa besar. Summa yarmi bihi bari'an, kemudian dia tuduhkan dengannya bari'an kepada orang yang tidak bersalah. Faqad ihtamala atau faqad ihtamala, sungguh dia telah memikul buhtanan, kebohongan yang keji, wa isman, dan dosa mubina, yang nyata. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Barang siapa yang melakukan dosa, lalu dia menuduh orang yang tidak bersalah telah melakukannya. Ini bagaikan orang yang mencuri suatu, lalu menuduh orang lain yang melakukannya. Nah, dengan begitu orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus. Jadi yang pertama itu dosa karena bohong dan menuduh orang lain, dan yang kedua adalah dosa karena perbuatan yang dilakukan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang demikian itu termasuk dosa besar, dan menuduh orang yang tidak berdosa mengakibatkan hukuman duniawi yang tidak benar. Jadi orang yang salah tidak terkena, bahkan orang yang tidak bersalah malah jadi kena hukuman, malah jadi kena. Ya, demikian juga orang yang tidak bersalah menjadi bahan pembicaraan orang lain dan mafsadat. Ya, kita meminta kepada Allah agar dilindungi daripada setiap keburukan. Ya. Ini kebiasaan orang seperti itu. Dia yang salah, dia yang berbuat dosa, tapi dia menuding orang lain yang melakukan. Akhirnya masyarakat menilai bahwa yang berbuat dosa dan salah sebenarnya adalah orang yang tidak berbuat salah. Akhirnya pandangan orang bagaimana? Orang yang baik malah dipandang jahat. Oh, penjahat yang sebenarnya, pendosa yang sebenarnya, malah dia kelihatan baik. Ya. Ya. Jadi wa may yaksib khoti'atan, dan barang siapa dia mengerjakan kesalahan atau dosa, au isman, atau dosa besar, summa yarmi bihi bari'an, kemudian dia tuduhkan itu kepada orang yang tidak bersalah. Apa itu? Faqad ihtamala, maka dia telah memikul buhtanan, kebohongan yang keji, wa isman, dosa yang nyata. Walaula fadlullah alaika wa rahmatuhu, walaula, dan sekiranya bukan fadlullah, karena karunia Allah, alaika, kepada kamu Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lahammat, tentu ingin ta'ifatun, segolongan minhum, dari mereka, an ayyudilluka, ya, untuk mereka menyesatkan kamu, ya, menyesatkan kamu dalam mengambil keputusan, ya. Wa ma yudilluna, padahal mereka tidak menyesatkan illa, kecuali anfusahum, kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka, dan tidak mereka membahayakan kamu, min syai'in, sedikit pun. Ya, wa anzalallah, dan Allah telah menurunkan alaika, kepada Muhammad, alkitab, kitab Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah yaitu sunnah, wa 'allamaka, dan dialah Allah mengajarkan kamu malam takun ta'lam, apa yang kamu belum mengetahui. Wa kana fadlullahi, dan sesungguhnya adalah karunia Allah itu, alaika azima, atasmu adalah sangat sangat besar. Ya. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakan kamu sedikit pun. Nah, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu,
dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Ya, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangatlah besar. Jadi seandainya Allah itu tidak mengkaruniakan wahyu kepada Nabi Muhammad dan tidak menyayangi Nabi Muhammad dengan ketetapan dan daya pikir Nabi, tentu segolongan dari mereka itu bermaksud untuk menyesatkan, ya, menyesatkan Nabi Muhammad. Tetapi mereka itu tidak akan dapat menyesatkan siapapun, ya. Jadi justru mereka malah menyesatkan diri mereka sendiri. Ya, karena Allah selalu mengawasi. Allah selalu mengawasi mereka, akal pikirannya, ya, dan selalu tertuju pada kebenaran. Kesesatan dan rencana mereka tidak dapat mendatangkan madarat. Kesesatan dan rencana mereka itu tidak dapat mendatangkan madarat sedikit pun. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai ukuran kebenaran, menanamkan sifat-sifat bijak di dalam hatimu, wahai Muhammad, dan mengajarkanmu, wahai Muhammad, syariat dan ketentuan-ketentuan yang hanya dapat kamu ketahui melalui wahyu. Ya, sungguh karunia Allah itu sangat besar kepadamu. Ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah, sesungguhnya karunia Allah kepadamu sangatlah besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nah, diulang selawat.